Hai teman-teman, ketemu lagi sama Siska. Hari ini aku mau bahas tentang skincare atau perawatan kulit atau tepatnya kosmetik ya. Dulu di FB aku pernah janji aku bakal bahas mengenai penggunaan kosmetik. Oke, jadi ini pengalaman pribadiku ya. Gitu. Jadi mulai dari SMP sampai kuliah itu aku nggak pernah jerawatan gitu. Muka aku bersih karena aku juga nggak pakai apa-apa ya, paling pakai bedak bayi gitu. Terus tahun 2011 itu lagi boomingnya ya yang namanya krim racikan. Oke, ini lagi rame banget lah, itu mau dibeli di online shop atau di salon-salon, pokoknya lagi rame banget waktu itu. Nah, terus klinik-klinik kecantikan juga mulai menjamur ya di daerah Samarinda ya gitu. Jadi waktu itu kalau ngeliat orang mukanya licin gitu ya, mungkin kalau lalat-lalatnya bisa kepleset gitu ya, jadi pengen juga punya muka kayak gitu kan. Memang sih muka aku nggak ada masalah sebenarnya, cuman ngeliat glowing, bersinar gitu kan, mulus banget gitu kan, tanpa belokan gitu kan. Jadi ya udahlah ya kan. Aku mulai pakai, waktu itu aku ada ke klinik kecantikan gitu. Sebenarnya wajahku nggak bermasalah, akhirnya aku ngerasa nggak ada perubahan apapun gitu kan. Ayo udah aku stop. Terus ada teman yang nawarin krim racikan gitu, ya udah aku lihat wajahnya bagus ya, putih gitu kan, bersih. Padahal kalau aku ya mau istilahnya tuh kulitku kan memang karena ini ya turunan ya, memang nggak bermasalah juga, nggak kusam juga. Jadi ya itulah namanya perempuan yang nggak pernah puas ya gitu. Jadi udah aku beli lah ya, waktu itu harganya berapa ya aku lupa, sekitar 150 atau 350 ribu gitu, aku pakai lah itu ya kan. Itu bukan cuma satu kali, ada beberapa krim yang juga aku beli gitu. Nah, pertama itu memang reaksinya cepat ya, reaksinya tuh cepat, muka kita tuh jadi langsung kinclong gitu, jadi langsung glowing banget gitu kan. Nah, beberapa bulan kemudian itu mulailah efek timbul ya, karena kulitku juga rada-rada sensitif ya. Timbullah jerawat ya, jerawatnya tuh segede-gede batu. Jadi muka kulit pertama tuh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus nggak lama tumbuhlah di segala lini gitu. Jadi muka tuh udah kayak onde-onde, nggak ada tempat yang nggak ditumbuhin jerawat gitu. Stres banget lah ya, jelas. Apalagi kalau perempuan ya, muka jerawatan gitu luar biasa rasanya, kayak ya ampun, aku nggak mau lihat dunia gitu. Aku ada dokumentasinya, itu aku dokumentasikan gitu. Jadi mulai dari situ, itu untuk krim yang pertama ya. Untuk yang krim kedua aku pakai lagi tuh belum kapok, ya udah katanya bagus nih buat jerawat. Akhirnya aku pakai lah, itu pakai ada sari-sari bunga, apalah pokoknya itulah ya kan. Jadi dia itu ada 2 jenis krim pagi sama krim malam, terus dia ada tonernya juga gitu kan. Nah, yang aku agak bingung itu apa ya, pas kena aku, dia nggak ditaruh ya, aku taruh biasa aja di suhu ruang gitu kan. Cairan tonernya itu kayak mengkristal gitu, kayak butiran-butiran kaca gitu. Berarti apaan sih gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, jadi aku pergilah ke klinik ya. Pokoknya segala klinik kulit, klinik dokter spesialis kulit aku datang. Pokoknya semua udah nggak usah aku sebutin lah ya, pokoknya ya udah gitu. Jadi ke salah satu dokter kulit gitu ya. Jadi aku, kata orang nih banyak cocok sama dia. Ini aku udah mungkin entah aku yang kurang sabar atau apa gitu, cuman aku rasa nggak ada yang cocok. Dan akhirnya aku pergi ke dokter ini gitu, dikasih obat, dan itu luar biasa ya teman-teman. Tahu ya kalau ke dokter kulit itu berapa ya, berapa gitu ya biayanya, budgetnya luar biasa, minta ampun. Makanya jangan coba-coba ya. Terus aku nyoba, dikasih beberapa krim, terus juga obat minum ya. Dan aku pikir jerawat kita akan segera selesai dan tuntas gitu. Ternyata tambah banyak, parah. Dari yang mulai gede-gede, segede biji jagung gitu ya, ada pula yang kecil-kecil gitu, bener-bener kayak onde-onde lah. Aduh, pokoknya shock banget lah. Ini ada beberapa dokumentasi. Ini di media itu dari 2011, 2012, 2013. Terus itu sebenarnya jerawatku itu ada pengaruh hormon juga ya. Terus itu kan aku menikah ya, mungkin pengaruh hormon. Terus tapi yang pertama itu memang karena kosmetik racikan. Coba aku lihat ya, ini masih ada aku simpan. Jadi kalau aku lihat ini sekarang tuh kayak maafkan wajahku yang dulu gitu. Kayak tidak gitu. Ya ampun. Ini. Ini sebagian.
ini yang agak mending ya, mending tuh, kecil-kecil merah-merah gitu, ngegemesin banget gitu ya kan. Nah ini agak mending nih. Nah, ini udah mulai agak-agak kering. Ini udahnya kayak gini ya, udahnya kayak gini tuh, merah-merah gitu. Terus kulit itu juga jadi beruntusan, ya ampun, stres banget lah ya kan. Aduh, pokoknya masih banyak yang nggak layak buat ditampilkan. Nah inilah beberapa ya, salah satunya ya. Oke, jadi teman-teman juga tahu, keluarga juga tahu ya, sebelum beberapa tahun yang lalu ini, apalagi ya 2-3 tahun yang lalu muka aku tuh seperti apa gitu kan, nggak pede banget gitu. Padahal sekarang masih aja sih orang kayak, Siska gimana mukanya itu. Kalau teman-teman kan kayak gitu ya, nggak apa-apa. Sekarang bisa lihat sendiri ya, perubahannya ada. Jadi oke, itu cerita tentang di tahun 2011 aku coba-coba krim itu ya. Akhirnya itu 2011 itu pas aku ngambil program magister juga gitu. Terus aku mau nyusun tesis ya, aku udah punya judul sendiri, aku udah ngajuin. Nah sama dosen pembimbingku ya, Pak Rahmat Syafaat ya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi aku ngusulin nih proposal. Dia bilang, saya nggak seret gitu, kamu bisa nggak ada yang lebih menarik gitu, di tahun itu kan lagi booming banget memang kosmetik. Terus aku bilang, kosmetik Pak gitu, masalahnya apa gitu. Terus dia lihat, ini Pak, muka saya ini korban kosmetik racikan. Nah kamu bikin tuh tesis, dia bilang gitu. Serius Pak? Aku bilang kan, iyalah pengalaman pribadi kan, dia bilang gitu. Iya Pak, lihat dari sisi hukum. Oke, baik. Sekarang jadi ya, tesis aku perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik tanpa izin edar. Ya, udah korban kosmetik diangkatlah ke kisah nyata, based on true story lah ini tesisku ini ya kan, bener-bener ya dari pengalaman pribadi gitu. Jadi di sini aku ada wawancara sama beberapa dokter kulit, terus sama Badan POM juga gitu. Jadi dari sini ya, dari tesis ini ya, penelitian tesis ini aku tahu bahwa krim racikan itu sebenarnya kalau dikenalnya itu dengan kosmetik tanpa izin edar gitu. Sebenarnya krim racikan itu adalah krim yang diracik untuk pasien dengan indikasi tertentu gitu, di bawah pengawasan dokter secara langsung gitu. Jadi karena apa? Karena kondisi kulit setiap orang itu kan berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain. Jadi selama ini yang aku beli itu katanya itu krim racikan dokter gitu. Kalau kita nih, ibaratnya kita sakit ya, itu kan kita sendiri yang harus datang ke dokternya gitu ya. Dokternya lihat kondisi kita. Gimana dokter mau kasih resep kalau dia nggak lihat kondisi kita? Itu aku baru dong di situ. Jadi iya ya, bener juga, mungkin ya temanku itu bener, dia dapatnya dari dokter gitu kan, tapi kan itu cocoknya untuk dia, kondisi kulitku sama kondisi kulit dia kan berbeda gitu kan. Ya udahlah, salahku berarti gitu kan. Jadi ini pelajaran ya teman-teman ya. Krim racikan, sekalipun itu dibilang krim racikan dokter gitu ya, kondisi kulit setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau dia krim racikan, kita wajib kita sendiri yang datang ke kliniknya. Ibaratnya kita itu ada masalah gitu dengan diri kita gitu, kita berobat ke dokter. Jadi kan kita harus datang sendiri, nggak diwakilin gitu loh. Nah, jadi dari hasil penelitian itu juga aku tahu bahwa kosmetik tanpa izin edar itu atau krim racikan itu tadi gitu ya, itu sebenarnya kita bisa searching gitu ya. Biasanya ada beberapa yang mencantumkan merek, ada yang tidak mencantumkan merek sama sekali. Jadi sebenarnya kosmetik yang aman itu cek aja ada terdaftar nggak di Badan POM. Udah, itu aja. Sekarang kan gampang ya, buka aja website Badan POM, ketikan aja nama kosmetiknya apa. Sebenarnya itu kosmetik yang aman itu harus terdaftar di Badan POM dulu. Dia mencantumkan secara lengkap mulai dari nama kosmetiknya, kalau misalnya dia diimport, importernya siapa, gitu. Terus komposisi bahannya seperti apa. Tapi itu berbeda kalau yang diresepkan langsung oleh dokter, karena itu kasuistis ya, per orang gitu kan, tergantung dengan kondisinya gitu tadi. Oke. Nah setelah itu tadi ya kan, aku pindah lagi lah ke klinik, pindah beberapa kali ke klinik gitu kan. Akhirnya aku ketemu satu klinik memang yang akhirnya jerawatku tuh mulai berkurang, tapi dia nggak hilang sama sekali, tetap ada. Nah akhirnya di tahun berapa itu,
itu aku beli nano spray ya, beli nano spray. Kalau sebenarnya nggak percaya juga sih, masih nano spray gituan doang cuma semprot-semprot gitu, serius bisa ngeringin jerawat. Ternyata bener dong ya, bisa ngeringin jerawat, luar biasa. Aduh, itu kayak selama ini udah habis berapa duit gitu ya buat ngilangin jerawat, ternyata ada alat yang tinggal semprot gitu ya. Itu di tahun 2000 berapa ya, 2014 atau aku lupa lah pokoknya. Kalau sekarang nih ini skincare ya, ketinggalan ini nano spray edisi terbaru ya, versi 4 karbon ya. Nah ini selalu setia dibawa kemana-mana nih. Oke. Nah ini sekarang aku rutin pakai ini, Glucola series ya, Glucola skincare series ya. Ada ini serum, ada Snow Tomato sama Glucola gel gitu ya. Jadi ini aku rutin pakai. Nah, kalau Glucola gel ini dia sebenarnya fungsinya sama seperti scrub. Cuman bedanya kalau scrub dia kan butirannya kasar ya, kalau ini gel halus. Jadi ini fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Ini dipakai sebelum kita mandi ya. Pulang, aku biasanya pulang kerja gitu ya. Pakai Glucola gel dulu buat mengangkat sisa-sisa kosmetik ya biasanya ya. Angkat sisa kosmetik, dia juga berfungsi untuk sebagai filler ya, untuk mengisi bagian-bagian yang kosong di kulit. Misalnya ada yang lubang-lubang bekas jerawat gitu ya. Ini efektif banget untuk komedo juga kulit kusam. Tapi kalau misalnya aku lagi jerawatan, karena siklus ya, biasa kan perempuan ada siklus menstruasi jerawat ya, aku nggak pakai, takut jerawatnya tambah meradang, dihentikan dulu sementara. Oke. Setelah itu nanti aku cuci muka. Lalu ini kalau misalnya malam aku cuman pakai, jadi ini ada dua sebenarnya. Kalau malam aku cuman pakai Glucola serum, kalau pagi aku pakai Snow Tomato. Kalau Glucola serum ini sebenarnya dia ini ya stem cell ya, perawatan stem cell ya, apel stem cell serum. Kalau di klinik udah tahu ya berapa harga perawatan stem cell itu, sekali perawatan kantong bisa jebol abis. Nah kalau ini kita bisa pakai berkali-kali lipat ya, harganya 825.000 ya. Tapi kalau kamu member, kamu beli 825.000, kamu bisa dapat voucher 250.000 yang bisa ditukar untuk produk yang sama atau produk yang lain gitu. Jadi ini aku pakai juga. Ini fungsi utamanya untuk ini ya, merevitalisasi kulit ya, merevitalisasi kulit. Dia untuk menghilangkan kerutan. Dia bagus banget untuk menghilangkan kerutan, mencerahkan wajah. Itu pertama kali aku pakai itu sekali wangi ya, ini wangi banget ya. Terus dia juga kental ya, jadi nggak perlu banyak-banyak, cukup sekali set gitu, segini aja tuh udah bagus banget gitu, udah bisa buat muka ya. Besok paginya tuh begitu aku bangun, aku sentuh kulitku membal, bagus banget, kayak kenyal banget gitu jadinya. Jadi dia fungsinya untuk merevitalisasi kulit ya, mengencangkan kulit, menghilangkan kerutan, mencegah penuaan. Nah ini nih cocok buat ibu-ibu yang udah 40-an ke atas lah ya, 30-an ke atas tuh biasanya udah ada kerutan-kerutan. Nah terus ini dia, ini krim pencerah wajah revolusioner ya, yang baru dikeluarkan sama MCI tahun kemarin ya. Ini sesuai namanya, dia brightening cream ya, Snow Tomato gitu ya, Snow Tomato. Jadi dia ini untuk mencerahkan atau memutihkan wajah gitu. Ini bagus banget, ini juga makainya sedikit aja. Ini awet banget, ini aku pakai 3-4 bulan ya, nggak habis-habis, karena dia pakai sedikit aja itu udah bisa mencakup. Oh ya, kalau ini fungsinya untuk mencerahkan wajah ya, untuk menyamarkan flek-flek hitam ya. Ini bagus juga kalau untuk yang di bagian lain ya, bagian lipatan-lipatan kulit seperti ketek gitu ya, leher yang biasanya hitam, itu bagus banget pakai Snow Tomato. Terus kalau ada yang tanya, Mbak, kalau aku ada pakai krim dokter nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku memang beberapa waktu lalu ada pakai krim dokter juga, dan itu nggak berpengaruh. Dia nggak misalnya menimbulkan jerawat apa, enggak. Bagus-bagus aja, nggak masalah dia. Karena dia dibuat dari 100% bahan alam ya, tumbuhan alam ya. Ini dibuat dari tomat khusus yang tumbuh di lingkungan tertentu ya. Jadi ini 100% ekstrak bahan-bahan alami di Snow Tomato ini. Jadi kalau mau pakai dua-duanya juga nggak apa-apa. Kalau aku sih ini buat malam, ini buat pagi gitu. Kalau mau pakai misalnya buat pagi juga nggak apa-apa. Berarti pakai Snow Tomato dulu, baru pakai Glucola serum. Gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kalau yang selama ini nanya skincare-nya apa sih? Skincare-ku ya ini Glucola series gitu. Plus nano spray. Jadi kalau sekarang ditawarin, mau nggak pakai ini krim ini loh bagus, nggak mau, aku udah kapok. Jangan sampai ada penelitian lain lagi gitu ya. Ini kan aku udah punya tesis ya, udah punya pengalaman lah, dan punya foto dokumentasi
dengan mukaku yang segitunya kayak onde-onde gitu, aku nggak mau kembali lagi ke sana gitu. Jadi sekarang itu yang dipenting itu walaupun sedikit lebih mahal, yang penting kualitasnya bagus dan itu terbukti aman. Ini Glucola series ini sudah terdaftar semua di Badan POM ya, nanti teman-teman boleh cek sendiri. Nah ini ada di Badan POM-nya ya tulisannya. Jadi kalau kita mau lihat kosmetik itu aman atau tidak, kita lihat dia nomor register ya, nomor registrasi POM-nya dilihat dulu. Kalau misalnya mungkin ada juga yang nakal gitu ya, ditulis cuman kita cek aja ulang gitu, sudah terdaftar di sini, cek aja, masukin aja ke websitenya Badan POM gitu. Itu untuk melihat aman tidaknya kosmetik itu untuk digunakan gitu. Jadi kalau untuk kulit jangan main-main ya teman-teman ya, karena itu nggak akan datang jangan dicoba-coba kalau untuk kulit gitu, karena aku udah pernah ngalamin. Ini pun bekasnya kan masih ada ya, cuma udah mulai menipis dan itu yang luar biasa. Nggak mungkin aku maunya instan sekejap mata mukaku langsung kembali seperti dulu gitu, kayak pantat bayi. Itu nggak mungkin. Karena apa? Aku pakai krim racikan itu aja berapa lama gitu kan, udah berapa lama aku pakai, dan itu masih sisa aku nggak tahu bahan-bahan apa yang ada di dalam situ. Itu kan masuk sampai ke dalam kulit wajah, yang sampai ke dalam pori-pori kulit ya, dan membuang racun-racun dan bahan berbahaya itu butuh waktu yang panjang, nggak dalam sekejap mata. Jadi ya udah, aku menerima keadaan dengan merawat apa yang sudah ada sekarang gitu. Jadi buat yang bertanya pakai apa sih kok jerawatnya udah hilang gitu ya, ini dia Glucola series dari MCI Plus. Ini dia nano spray. Jadi kalau mulai ada jerawat sedikit, biasanya kalau kita di lapangan ya sering keluar ya, panas-panasan atau apa, debu gitu kan, kotoran, semprot aja. Nih kayak gini nih kan, nih karena lagi siklus menstruasi ya, wajar sebenarnya jerawat itu wajar ya, karena hormon ya. Yang tidak wajar itu kalau dia datang terus dia nggak pergi-pergi gitu kan, dia ingin menetap di situ, tuh nggak wajar gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya wajahmu berjerawat sedikit-sedikit, misalnya karena siklus bulanan, tuh nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang kodratnya seperti itu gitu ya. Jadi dirawat aja. Kalau aku cukup semprot nano spray gitu ya. Terus kalau jerawat aku nggak pakai Glucola gel ya. Tapi kalau perawatan yang ini serum sama Snow Tomato aku tetap pakai gitu. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya-tanya kapan nih rilis video yang tentang skincare itu, udah selesai ya, utangnya udah lunas ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau konsultasi atau mau sharing, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang kosmetik atau pengalamanku dengan muka kayak onde-onde itu, boleh japri aja, nggak masalah. Aku dengan senang hati bagi pengalamanku, sharing pengalaman pribadiku ya. Aku seneng kalau misalnya bisa menginspirasi gitu ya, apalagi pernah jadi korban kosmetik gitu ya, sampai bikin tesis gitu kan, luar biasa ya. Nggak apa-apa kalau nggak kayak gitu. Aku mungkin sampai sekarang aku nggak tahu gitu tentang kosmetik racikan atau kosmetik tanpa izin edar gitu. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton, terutama yang perempuan ya, jangan coba-coba untuk kulit. Kalau untuk kosmetik mending pakai yang walaupun murah, yang penting udah terdaftar di Badan POM dan dia aman. Jadi jangan pakai lagi namanya krim racikan tanpa kamu pergi ke dokternya langsung gitu, karena kondisi kulit kamu sama teman kamu yang menawarkan atau yang mereferensikan itu mungkin berbeda gitu. Jadi kalau dirasa nggak aman, saya nggak ada izin POM-nya, nggak jelas keterangannya di situ, jadi jangan coba-coba untuk kulit, karena kalau udah sekali rusak merawatnya jauh lebih mahal. Oke ya teman-teman ya, jadi yang mau tanya-tanya mengenai skincare aku atau sharing pengalaman tentang penggunaan kosmetik tanpa izin edar atau sejenisnya, boleh japri ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton, semoga menginspirasi. Better Life with MCI.